Halo teman-teman Liputan 6. Kali ini di Newsroom Liputan 6 SCTV ini kita akan kedatangan tamu spesial. Tamu spesial. Kalau biasanya yang datang ini menteri dan pejabat-pejabat tinggi, kali ini ada yang ini spesial lagi ya, yang bling-bling tentunya. Bling-bling. Gak ya? sabar sih siapa, langsung aja kita lihat. Sudah ada finalis Miss Mega Bintang di sini. Halo, selamat pagi. Halo. Luar biasa cantik-cantik ya. Cantik-cantik banget. First impression-nya apa sih yang melihat mereka? Agak kebanting gitu ya. Tinggi ya? Tinggi-tinggi semua cantik-cantik dan bling-bling pasti ya. Oke. Selamat datang di Liputan 6 SCTV. Ini kalian akan kita ajak untuk tour di Newsroom Liputan 6 SCTV. Langsung aja kita lihat bagaimana proses produksi di Liputan 6 SCTV ini digarap atau digodok, kemudian nanti akan ditayangkan di televisi. Selamat pagi semua. Jadi Ola di sini izin lebih ingin bertanya tentang Kakak sebagai presenter dan jurnalis juga di Liputan 6. Ingin bertanya cara Kak maintain dan juga menjaga ketenangan diri itu bagaimana sih Kak di depan kamera, karena kita mungkin mood kita tuh tidak stabil setiap harinya. Jadi Ola ingin tips dan teman-teman di sini juga pasti butuh tips bagaimana cara maintain ketenangan diri. Sebenarnya gimana cara memaintain supaya kita ready gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di sini adalah paling penting. Kalau untuk kita nih mungkin nyambungnya adalah karena kita presenter, kita harus ready itu tidak mepet dengan waktu kita siaran ataupun waktu kita dibutuhkan gitu ya. Jadi dalam artian misalkan siarannya jam 11, tapi kan kalau misalkan kita mepet tergesa-gesa biasanya amburadul gitu ya, bacanya juga jadi nggak beres, nggak sempat baca-baca naskahnya, nggak sempat prepare lebih gitu. Nah jadi pentingnya memang spare waktu lebih, contohnya misal minimal 1 jam atau 30 menit sebelum untuk kita bisa ya tarik nafas, buang nafas biar moodnya baik lagi dulu. Kalau memang lagi nggak mood, baca-baca dulu beritanya, pahami dulu apa yang mau disampaikan. Jadi walaupunnya nggak moodnya kita, at least kita udah menguasai apa yang mau kita sampaikan, ya insya Allah semuanya akan berjalan lancar gitu. Tips-tipsnya udah dikasih ya. Itulah kenapa Regina selalu tampil cantik dan tenang ya. Siapkan iya. presenting ya. Thank you Regina. Terima kasih. Selamat datang di Liputan 6 SCTV. Spesial banget hari ini kita akan ngobrol yang seru tapi juga berbeda ya Rusdi ya. Nih akan ngobrol dengan finalis ajang kecantikan Indonesia Miss Mega Bintang 2024, tentunya di bawah naungan Yayasan Dunia Mega Bintang. Benar sekali Gracia, ini akan ada 50 finalis tapi kita pilih ya di sini ya. Dari perwakilan 15 provinsi yang ada di Indonesia. Mereka nanti akan berlaga di ajang final Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Betul. Dan nanti yang menang ini akan mewakili ke ajang internasional. Betul. Langsung aja kita sapa, sudah ada di studio bersama kita di sini ada Tawana Sheldrick dari Kepulauan Riau. Hai. Kemudian ada Nabila Ritura dari Banten 1 dan yang tidak kalah cantiknya juga ya, ada Madeline Ayers dari Nusa Tenggara Timur, dan yang paling penting tamu paling ganteng ganteng sendiri di sini ada Mas Indra Yudhistira. Selamat datang Mas Indra. Dari CEO VIP MTech. Wah, ini akan menyelenggarakan acara kita nanti ya Mas. Betul, ya, Miss Mega Bintang ya. Menyelenggarakan nanti Miss Mega Bintang 2024 ya. Kita penasaran banget ya, Cia dan juga teman-teman Liputan 6 yang ada di rumah. Ini bagaimana sih proses seleksinya, karantinanya? Ini udah berjalan berapa hari? 6 hari ya berarti ya? Hari ke-6? Hari ke-6 atau ke-5? Ke-7. Oh ke-7 malahan ya? Hari ke-7. Oh ke-6. Udah hari ke-8. Oh ke-8. Udah hari ke-8. Gak berasa ya, soalnya aku kepo-kepo di Instagram Mas. Lupa jadinya ya, udah Saking tightnya schedule-nya kali ya Mas ya. Saking enjoy-nya kayaknya ya sama karantina ya. Tapi gugup nggak kan ada di sini teman-teman? Pastinya gugup sih, karena ini pertama kali berada di layar kaca kan. Mungkin nggak tahu nih kalau teman-teman yang lain. Kalau buat Nabila Ritura sendiri kebetulan ini pertama kali. Wow, cantik-cantik, tinggi-tinggi, pinter-pinter ya Ci ya. Betul sekali. Aku tadi sempat agak grogi juga loh sebetulnya. Agak-agak kebanting juga ya Rusdi. Enggak lah, kamu juga cantik kok. Oh, bisa. Kamu bisa lah jadi finalis ke-50 ya. Bisa dong. 49 finalis dan ini sudah memasuki masa karantina ya. Kita ke Mas Indra terlebih dahulu berarti. Untuk tahun ini konsep
finalnya seperti apa Mas? Ini kan Mas Iya. Indra selalu ada ide-ide yang menarik Betul, ya. betul. Jadi tahun ini memang sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu kita menyelenggarakan di studio yang tidak terlalu besar ya. Waktu itu di Ciputra Artpreneur. Nah kali ini 4 kali lebih besar. Jadi kita selenggarakan di Istora. Jadi tahun lalu pesertanya hanya 20, hari ini pesertanya 50 dari seluruh Indonesia. Jadi terwakili lah, hampir seluruh provinsi terwakili. Dan yang paling menarik nanti akan ditonton lebih dari 4.000 orang. Jadi ini panggung yang sangat besar, produksi yang kita juga tingkatkan lagi, dan mudah-mudahan mereka juga nggak grogi ya ngelihat panggung yang besar nanti. Oh, iya, pasti ya udah biasa lenggak-lenggok ya. Betul. Oke. Mas Indra, ini kan Mas Indra sering pegang pageant ya, kalau bisa dibilang untuk VIP MTech ini. Iya. Treatment khusus apa di Miss Mega Bintang ini? Mengingatkan ini ada yang cukup berbeda kan, 15 Iya. provinsi saja, kemudian finalisnya ada 49, ini kan Betul. hitungannya banyak ya Mas ya? Ya. Jadi tahun ini kita ingin lebih entertaining, ya. Biasanya ajang-ajang beauty pageant tuh ada pakem-pakemnya, tapi tahun ini kita ingin menampilkan sesuatu yang betul-betul akan menghibur pemirsa. Jadi misalnya apa ya? Nanti mereka akan di opening act-nya mereka akan menampilkan satu number di mana nanti salah satu queen akan nyanyi juga, gitu. Oh, wow, ya. Jadi akan menarik juga. Kemudian beberapa number melibatkan para queen, di mana nanti queen juga akan selain dance, mereka juga akan menampilkan kemampuan mereka dari sisi menjawab pertanyaan, kemudian wawasannya mereka, dan menampilkan di panggung ya. Jadi stage act-nya juga akan dinilai. Oke. Tapi apa ada yang spesial dibandingkan tahun lalu gitu, Mas? Pasti. Boleh nggak sih dibocorin gitu? Iya. Jadi selain panggung yang lebih besar, tahun ini kan tadi pesertanya lebih besar Lebih juga banyak. kan, lebih banyak. Kemudian mereka akan menampilkan juga kemampuan mereka. Jadi kita bikin beberapa tahap ya, ada istilahnya setting ceremony, ada preliminary-nya juga. Kemudian, nah yang paling menarik adalah culture festival. Jadi nanti akan ada culture festival parade. Jadi mereka akan menampilkan baju-baju dari daerahnya masing-masing yang didesain secara khusus. Nah, kabarnya itu menggantikan sesi sportwear Yes, ya tahun betul, lalu Mas ya? betul. Gimana Mas? Berarti lebih kreatif lagi ya berarti? Karena kan sportwear ini salah satu yang selalu jadi kontroversi kan. Karena Indonesia tentu kalau di luar negeri kan mereka pakai lebih luasa lah. Karena kultur ya? Betul. Nah, tahun ini kita pengen yang sangat Indonesia adalah itu Culture Parade Festival. Wih, nggak sabar ya. Pasti akan ada banyak show di dalamnya dan kita percaya sama Mas Indra. Iya, pasti semua kalau udah dikemas sama Mas Indra pasti harusnya bagus loh ya. Dan pastinya kita nggak sabar untuk nunggu. Nanti tanggal berapa Mas? Tanggal 19 Mei. 19. Oh, yang berbeda lagi saya lupa. Jadi selain malam puncaknya, kita juga bikin yang namanya Queen Market. Oh. Jadi selama 2 hari akan ada Queen Market, Fashion and Beauty Market. Jadi nanti pageant lovers akan dimanjakan tidak hanya malam grand final, selama 2 hari itu mereka bisa membeli produk-produk kosmetik dan beauty yang sangat murah, ya di bawah harga pasaran, dan yang akan ikut juga brand-brand terkenal gitu. Dan juga yang suka kuliner ada jajaran. Jadi 2 hari mereka ikutan festival, endingnya di grand final. Oke, Miss berarti Mega sesuai Bintang. dengan aspek penilaian juga ya Mas ya. Betul. Ada brand, body, bisnis Ya, juga beauty. masuk ya. And beauty. And beauty Beauty. berarti. Beauty. Oke, keren Oke. banget. Kita ke beauty queen-nya dong. Betul. Tadi udah ngomongin soal stage-nya ya. Sekarang kita ngomongin ke persiapannya nih. Karena bentar lagi tanggal 19 Mei. Aku mau ke Nabila Ritura dulu dari Banten 1. Oke, Nabila gimana sejauh ini persiapannya untuk ke nanti grand final? Bisa diceritain ke teman-teman? Untuk persiapannya sendiri kebetulan untuk Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang pemilihannya lebih awal. Jadi yang pertama. Jadi dibagi beberapa regional, Banten yang pertama, kemudian disusul oleh Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan provinsi-provinsi lain. Jadi untuk persiapannya tersendiri, kebetulan ini ajang pageant pertama dan mungkin akan menjadi ajang pageant terakhir karena usia Nabila udah 25 tahun. Oke. Yes, kemarin sibuk kerja sama kuliah dulu, terus sekarang ini mau mencoba hal baru biar nggak menyesal nantinya. Dan untuk persiapannya sendiri ada di public speaking, kemudian di persiapan baju, latihan catwalk, dan masih banyak lagi. Jadi ternyata banyak banget yang dipersiapkan selama ini. Yang Nabila lihat adalah di sosial media, oh beauty queen itu
cantik gitu Catwalk kan, aja catwalknya gitu ya. bagus. Ternyata kalau dalam satu hari bisa lebih dari 24 jam, kayaknya kurang juga gitu ya. Tapi nggak boleh, harus tetap bersyukur ya. Oh iya, harus tetap bersyukur. Bersyukur di 24 jam. Oke, tadi tuh Nabila, kita ke temen yang sebelahnya Tawana, kali yang Tawana. Tawana. Sheldrick mungkin bisa dijelasin juga ke kita gimana sih awal kamu pas ngikutin ini tuh, apa ekspektasinya, terus persiapan kamu gimana? Ya untuk aku sendiri, selain public speaking, catwalk dan namanya, aku harus menurunkan berat badan aku karena di dalam pageant itu ada standarnya Beauty sendiri. standard. Iya betul ya, standarnya sendiri. Dan untuk aku sendiri, ya persiapan aku lebih ke postur badan aku karena emang itulah yang nomor satunya permasalahan dari yang aku alami. Selain public speaking dan catwalk, juga dari beauty class, persiapan untuk makeup, hairdo, karena sebagai beauty queen kita harus bisa jadi independen dan harus pandai di segala hal juga. Karena kita kan mengandalkan diri kita sendiri juga di sini ketika kita berkompetisi. Jadi kita harus bisa independen. Wow, Gitu. Iya. persiapannya tidak hanya mental, fisik Betul. juga ya Gracia, karena ini Bener. beauty queen ya. Kalau misalkan ini aku sedikit-sedikit pantau nih di beberapa beauty queen itu pasti kan ada advokasi yang dibawa. Nah, pasti kalian semua juga punya advokasi masing-masing kan, atau misi yang akan dibawa menuju ke kompetisi nasional maupun internasional. Aku mau nanya ke Madeline, apa yang kamu bawa terutama untuk perempuan Indonesia? Oke, thank you for the question. Saya akan menjawab dengan kayak ada mix bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris karena bahasa Indonesia saya masih belum sempurna. Apa yang saya bawa untuk, just to be honest, I want to lead by example. Saya mau menjadi salah satu perwakilan bukan hanya untuk perempuan tapi untuk seluruh orang, untuk manusia di Indonesia, di luar Indonesia, it doesn't matter. Karena kita semua kan ada kesusahan pas growing up, we all have our own troubles, we have our own issues, weaknesses, and strength. Tapi yang kita semua punya itu willpower. Apakah yang kita bisa melakukan hari ini untuk masa depan, untuk kita sendiri, untuk keluarga, untuk next generation, untuk apapun, it doesn't matter. It's your vision, it's your mission. Nah, my dream is this competition. Dan ya mungkin perjalanannya saya lebih lama daripada beberapa finalis lain, but I'm here, I got it. I want to be that example. Kayak misalnya kalau ada maybe a little girl or a little boy or somebody, mereka mau impian menjadi dokter, menjadi firefighter, or TV presenter. You never know. Mereka bisa look at me and be like, okay, she did it. That means I can do it too. Wow. Amazing jawabannya. Menginspirasi semua perempuan Yes, ya. betul. Ini mereka masih finalis tapi jawabannya udah Udah. layak, udah standar internasional ya Mas Indra ya. Oke. Ke internasional Betul. nanti. Berarti proses seleksinya juga Karena- ketat banget. Betul. Oke, Mas Indra mungkin bisa menceritakan ke kita juga proses seleksinya gimana sih kok bisa menghadirkan orang-orang Kalau seperti intip kemarin. finalis-finalis yang luar biasa hari ini. Nah, tahun ini seleksinya Yayasan Dunia Mega Bintang kerjasama dengan Regional Director. Jadi kalau dulu kan di handle sendiri ya, jadi tahun ini kita kerjasama dengan Regional Director di masing-masing provinsi. Dan itu yang menyebabkan juga persaingannya makin lebih baik, makin ketat gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya nanti 6 queen yang terpilih, yang juara satunya itu akan dikirim ke Miss Grand Internasional. Oke, Dan sisanya menurut saya juga cukup cukup menarik Prestisius ya, ya? cukup prestisius ya. Yang ini saya ya yang pertama yang runner up-nya itu akan ke Miss Aura Internasional. Oke. Ya, yang kedua runner up yang berikutnya ke Miss Eco Internasional, World Top Model, Miss Planet sama Miss Elite. Jadi Banyak ya, Mas, ya? Banyak ada 6 ya. Habis Jadi, menang banyak tugas tambahan. Berapa? 6 Mas? 6 ya? ya. Ada 6 ya? Ada Berarti 6, ada Miss Grand dipastikan 6 Internasional. besarnya akan maju ke internasional. Ya, begitu juaranya ya? ke Miss Grand Internasional, Oke. runner-up-nya Miss Aura Internasional, Miss Eco Internasional, World Top Model, Miss Planet sama Miss Elite. Wow, oke. Berarti semua punya porsinya masing-masing dan ya pasti harus dipersiapkan Sesuai dengan potensi matang ya, sesuai dan potensi nanti siapa yang akan masing-masing. menempati posisi 6 besar berarti ya yang akan mendapatkan kesempatan Ya. untuk bertanding di internasional. Mewakili Indonesia ya. Betul. Iya. Nah, ini kan kalau dilihat dari Miss Mega Bintang Indonesia ini kan cukup berbeda dengan tahun yang lalu. Tidak ada
sportwear competition, kemudian diganti dengan culture festive gitu. Menurut kamu, apakah itu akan membuat beauty standard itu atau beauty pageant itu nggak harus tentang sportwear atau memakai apa namanya? Bikini, swimsuit ya biasanya. Swimsuit biasanya begitu. Boleh nggak? Kalau aku setuju banget dan aku tuh senang banget ketika ada culture wear, because kita orang Indonesia punya banyak culture, kita punya banyak adat dan istiadat segalanya. Itu tuh kayak ibaratkan it's our time to show the world that this is Indonesia, you know. And then dengan now modern kita bisa collab gitu kan, di collaboration with our traditional and the modern time. Jadi untuk aku tuh malah lebih maju, dan di dunia pageant sendiri jadinya lebih sesuatu yang baru dan an upgrade, I would say. Yes, an upgrade for the pageant in Indonesia. Benar sekali. Pageant Siapa? Pageant lovers Luar banget. biasa. Riset, semua bayar riset. Mas. Siapa beauty queen idola kalian? Boleh dari Tawana terlebih dahulu. Beauty queen idola aku adalah Isabella Menin. She's the winner of Miss Grand International 2022. Why? Iya. Kenapa? Karena aku ngeliat dari personality dia pertama kali. Personality she's such a queen. Dan gimana dia membawa diri dia, dan dia stay true to her advocacies as well. And even like when you hear about her, when people talk about her, it's always positive, and she gives out positive vibes. Something that I wanna have as well, because kan sebagai beauty queen kadang kita tuh our days itu tuh nggak sama gitu kan, selalu kayak up and down. And when I look at her and see her, aku ngeliat ke Isabella Menin tuh bisa jadi queen karena dia tuh selalu on point, dan dia selalu have positive vibes, and dia nunjukin I'm a queen. Wow. Gitu. Iya, jadi aku melihat itu, I look up to her because of that. Oke. It gives her confidence. Next, Nabila siapa? Thank you. Kalau aku suka Engva Waraha dari Miss Grand Thailand. Kenapa aku suka Engva? Karena dia mempunyai satu aspek, yaitu bisnis. Karena aspek bisnisnya itu sangat kuat. Di dalam ajang Beauty Queen mungkin kalau untuk crown itu kan berlangsung selama 1 tahun. Memang sih untuk sasnya atau gelarnya selamanya gitu. Cuman kalau untuk aspek bisnis sendiri, apa sih next dari setelah selesai crowningnya itu? Nah, seorang Engva Waraha memiliki itu. Jadi untuk karirnya itu sekarang panjang banget. Nah, itu kayaknya yang harus dimiliki setiap beauty queen. Jadi aspek bisnisnya juga harus kuat. Because at the end of the day, business is important too. Oke. Next, Madeline. Usually for beauty queens, I have a lot of role models. Lumayan banyak, tapi yang paling recent would have to be Andina Julie. From Indonesia. From of course, Indonesia, yes. Karena tahun ini saya kan mewakili NTT. That's home for me. Itu kayak, is this my blood and veins of my family, my history, my legacy, my heritage. Itu yang pertama that I love about Andina Julie. Dia stay true to herself. Kayak dia selalu bring focus untuk dia datangnya dari mana, keluarganya, and her environment. She's always true to herself. Dan dia juga, she has this presence. Kayak kalau kita di ruangan sama dia tuh kayak we just feel, I don't know what it is, but you feel like your day's better. You feel like you can do it. She's an inspiration. Positive vibe and energy. Yes, it's not only positive vibes and energy, she gives out a motivation as well just by being around her. She managed to get to her dreams with this competition as well. She was hand selected by the one and only Ivan Gunawan. And she stayed true to herself, and she brought her legacy, and she's still very active and today as well. So she's my most recent idol. Boleh tepuk tangan teman-teman yang ada di sini, keren banget sih. Benar, benar. Kita akan masuk ke challenge selanjutnya, ada this or that. Oke. Jadi Siapin kamera dulu silakan, mentalnya kamera ya. silakan ke beauty queens cantik-cantik ini. Oke, this or that challenge. Ke Rusdi dulu deh, Rusdi Oke. dulu nih. Ada games apa Oke, aja nih bacain Rusdi? ya. Iya. Jadi kalian tinggal jawab aja this or that. Aku akan kasih 2 pilihan. Nanti harus jawab cepat berarti ya. Dari Oke. Tawana terlebih dahulu. Oke, Tawana. Cedeng deng drum roll. Aduh tegang banget, takut deh. Keluar rumah pakai alis atau hanya pakai lipstick? Pakai alis. Alis kebotak. Oke. Next. High heels or flat shoes?
high heels. Oke. What a queen without her high heels. Oke. Padahal udah tinggi ya. Tinggi ya. Next kita ke ke Nabila. Nabila. Oke. Backpack atau koper? Koper. Alright. Next, pantai atau gunung? Pantai. Oke, nice. Lanjut terus nih lagi selanjutnya. Next ada Madeline. Belanja di mall atau pasar? Di pasar. Pasar, Yes. serius. Benar nih. Yes, you can negotiate, build connection, you can get special deals. You never know, man. Harganya lebih murah juga ya. Cheaper. Next, TV or laptop? Oh, I'd have to pick TV. Why? Karena ada sense of urgency. You know, kayak something's happening now. You have to be present. Beneran tidak boleh, tidak bisa di planning. You have to make a decision. Am I gonna be present? Or am I gonna miss it? Like Satu lagi. FOMO is real, man. Aku mau kasih satu lagi Boleh, kalau boleh, gitu ya. Model or TV presenter? TV presenter. Oh. Wey, that's why teman-teman Liputan 6 harus melihat TV. Ya Mas Indra ya? Oke, mungkin nanti next time bisa jadi ini ya, news anchor juga ya, teman-teman di sini ya. Pasti, Luar biasa. pasti ada yang Oke. pengen lah jadi news presenter ya. Benar. Tapi Oke. ngomong-ngomong soal news presenter, nanti kita akan coba teman-teman untuk Coba bisa ya. baca berita ya. Oke, saat ini kita akan masuk ke challenge yang kedua adalah membaca berita ala news presenter. Gimana deg-degan? Ini namanya adalah teleprompter guys, jadi kalian tinggal baca aja. Oke ya. Dari Tawana Sheldrake dulu, kita coba. Bentar, kita cari dulu. Nah, ini dia. Oke. Ini soal mudik nih beritanya. Oke, Oke. Here you go Tawana, boleh langsung dicoba. silakan. Ribuan pemudik motor dari Jawa Tengah serta Jawa Barat menuju Jakarta yang melintasi jalur arteri Karawang, Jawa Barat di hari Kamis masih terpantau cukup padat. Yeay. Next Oke, ya. next ke Nabila. Sama juga Ini kali agak ya. panjang ya, nggak apa-apa dari sini aja. Oke, Oke. silakan. Dalam pantauan kontributor kami, Syamsu Nursam, yang ada di Karawang, Jawa Barat, ribuan pemudik motor masih terlihat di jalur arteri Karawang. Kendaraan yang melintas diperkirakan berasal dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur usai libur Lebaran di kampung halaman. Oke, Oke. keren. Boleh. Next kita Wow, luar biasa. Abis ini langsung jadi Bentar. news anchor ya. Sekarang kita ke Melniers. sebentar. Kita cari dulu nih. Wait. Ya, Oke. ini aja. is killing me. Tunggu nyala. Oke, Madeline. Madeline. Okay. I start? Yes, Yes. yes. Sudah nyala langsung start. Alright, cool. Noted, thank you. Tanggal merah di penghujung akhir pekan. Sudah pasti yang mau liburan keluar kota penuh. Tiket kereta cepat wush bahkan terpesan hingga 90%. Wow. Aku notice langsung tadi, wush. Gitu ya. Gimana Mas Indra Ada nada menilainya? gimana Mas Indra? Bagus-bagus, keren. Layak ya? Layak. Layak. Oke, layak Nanti saya. dicoba di casting buat liputan. Oke, nah teman-teman yang lain juga mungkin bisa mencoba nantinya Iya, ya. nanti ada beberapa semuanya. yang Nanti pengen kita akan jadi coba ya. teman-teman ya. Kita akan coba. Teman-teman terima kasih loh sudah Makasih banyak. bersedia hari ini bareng kita ya kasih. ngobrol-ngobrol panjang soal persiapan dan juga itu Mas Indra Mas luar Indra, biasa terima sekali. kasih Kita juga. tunggu aja nanti. Kita tunggu Ya. tayangannya nanti pada tanggal 19 ya. Di video Mas ya, Di nanti. video, oke. Pay per view Jangan di lupa. video. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa siapkan fisik, mental, Betul. dan juga apapun yang bisa Betul, disiapkan ya untuk malam betul. final nanti. Semoga teman-teman dan juga 49 teman-teman Miss Mega Bintang lainnya ini bisa nail the stage kalau kata orang-orang ya. Benar ya, pokoknya berikan yang terbaik di tanggal 19. Ditunggu dan jangan lupa disaksikan nanti di video lagi yang lainnya Tapi ya. kita pamit dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom spesial finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Saya Rusdi Maulana. Saya Gracia Bert, bye. Sampai jumpa.